Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, amma ba'd. Para jamaah haji qalbu rahimakumullah, sahabat kolega, atas seizin guru-guru kita melanjutkan ngaji kitab Maraqil Ubudiyah sebagai syarah dari Bidayatul Hidayah Imam Ghazali oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Untuk itu kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan senantiasa bersalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Kita sampai kepada adabul mabainatul isyamsi ila zawal. Apa yang kita lakukan setelah matahari terbit setiap hari. Yang pertama, sholat syuruk. Bagaimana caranya kita sudah bahas. Kemudian sholat duha setelah satu tombak dari matahari yang ada, minimal 4 rakaat, 2 salam, 8, 10 sangat lebih baik. Karena itu mari kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafa'allahu bima bi ulumiyya fit tarain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu khairun kullaha faman syaa falyaqtaksir. Wassalat, dan melakukan salat setelah setombak itu, artinya salat duha, dan juga sholat-sholat sunat lainnya, khairun, itu lebih baik, kulluha, kepada semua orang, sa'a fal yaktasir, kepada orang yang menghendaki, fal yaktasir, maka berbanyak. Ya, jangan tidak sampai sholat duha, biasakan mumpung masih muda. Maka itu menjadi bagian dari perintah. Dan kita nggak usah bicara tentang duha niatnya biar kita rezeki banyak, ya pasti kalau itu Allah sudah janji itu pasti, tapi tujuannya jangan rezekinya, tapi tujuannya adalah karena diperintah oleh Allah. Faman syaa, maka siapa yang tidak menginginkan, artinya nggak mau rezeki, nggak mau deket ya dengan Allah, syaa, menghendaki, nyantai, mendekati males, fal yastaklil, maka sedikitkanlah. Ya, itu tergantung pilihan kita, maka kita pilih yang mana. Kama fil hadis alladzi rawahu Tabrani an Abi Hurairah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah. Maka Rasulullah SAW bersabda, as-salatu khairu mawdu'in famanistata'a ayyastaksira fal yaktasir. Salat adalah sebaik-baik objek. Khairun mawdu', tujuan, objek, kegiatan, itu yang terbaik adalah sholat. Famastata'a, maka siapa yang mampu, ayyastaksir, maka perbanyaklah. Falyastaksir, maka hendaknya yang memperbanyak. Semakin kita sholat banyak, semakin kita dekat dengan Allah. Ay sholatu afdhalu ma wada'ahullah. Ya, ini sholat adalah sesuatu yang utama. Dan inilah Allah meletakkan dasar-dasar seseorang apakah taat atau tidak, itu dilihat dari sholatnya. Sholatnya ngelender, ya berarti amalan yang lainnya ngelender. Kalau sholatnya tertib, bagus, sholat rawatib, sholat sunat, sholat muakkad, baik, itu berarti lebih taat. Aima syara'ahul ibadih, yaitu itulah Allah memberikan syariat-syariatnya bagi umatnya, bagi hambanya, minal ibadah
agar dia beribadah. Famistatu ayyaksira fi'laha falyukthir, maka siapa saja yang untuk memperbanyak sholat itu, maka dia pasti orang itu memperbanyak sholatnya. Orang mencintai seseorang pasti sehari-hari menyebut beberapa kali. Tapi kalau orang tidak pernah nyebut kekasihnya, ya berarti dia tidak cinta. Apakah itu istrinya, apakah itu suaminya, mas, dek, ya. Sehari kok tidak manggil berarti nggak cinta. Nah, begitu juga sholat. Semakin kita sering berjumpa Allah, mewajah Allah dalam sholat, berarti kita mencintai. Teorinya seperti itu. Fa innaha afdhalul ibadah badaniyah, karena sesungguhnya sholat adalah kegiatan ibadah badaniyah yang baik ba'dal iman, setelah kita beriman. Jadi nggak cukup orang itu mengatakan saya beriman tapi nggak sholat. Nah, falaisa baina tulu'is syamsi waz zawal ratibatun minas sholati illa hadhihi, maka tidak ada di antara terbit matahari dan tergelincirnya itu kecuali sholat. Ya kerja, tetap kerja capek ambil wudhu sholat. Apa saja sholat, antara matahari terbit sampai matahari pas ba'da zawal, pas di tengah-tengah kenteng-kentengnya itu ya. Ai sholatu duha, yaitu sholat duha. Maka dengan demikian tidak antara terbit dan tergelincirnya matahari suatu ketetapan kecuali sholat. Ini bahasa lain, bahasa khususnya dari Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Para salikin rahullah, fama fadla anha min awqatika falaka fihi arba'u halatin. Maka berdirinya Anda kita semua sholat duha dalam waktu-waktu yang tertentu tadi, artinya satu tombak sapa zawal itu, maka bagimu terdapat 4 kondisi. Yang pertama adalah afdalu antasrifah, adalah kamu sebaik-baik waktu mendaya gunakannya ya untuk sholat. Ay fadil awqati fitnaf'in nasi bi'ilmika, maka itulah waktu yang paling bermanfaat bagi orang-orang yang berilmu. Jadi orang yang berilmu, jam-jam itu adalah jam untuk sholat. Selain bekerja ya, tetap bekerja. Fi fatwan wa tadris, maka para kiai-kiai di dalam hari-hari itu setelah sholat syuruk ya sampai sholat duha itu fatwa, para kiai-kiai ngaji, memberi fatwa, wa tadris, seperti kita mengajar ya, kita taklim seperti hari ini ya Bapak sekalian. Maka mengapa kita ambil taklim kita, ngaji kolbu itu di pagi hari, karena itu lebih utama ya. Autasnif, kalau narang buku itu biasanya pagi. Bapak sekalian, dengan segala hormat saya mohon izin, ngapunten, mohon maaf, saya kalau buat buku itu pagi, sejak dulu, sejak muda. Dengan izin Allah saya sudah 19 buku saya buat. Saya buat apa? Ba'da subuh. Ya, ba'da subuh baca jadi buku, ngarang buku, nah itu. Jadi memang karena apa? Pagi itu jernih-jernihnya otak kita. Au mutola'ah, atau membaca, menelaah kitab-kitab Alkitab yang kita baca seperti kita hari ini. Fa in amkanaka istighfarokal auqat fidzalik, maka siapa yang memungkinkan untuk melakukan jam-jam itu terhadap apa tadi? Tadris, mutola'ah, musonif, fatawa, taklim, maka lakukan. Bahwa afdalu matastaghilu bihi, itu lebih baik daripada Anda menyibukkan urusan lain. Ya, kalau jam tertentu tidak cukup untuk sholat duha di rumah, sholat sambil jalan, bukan sholat sambil jalan ke kantor, nyampe kantor jangan lupa sholat duha ya, dan sibukkan urusan itu. Ba'dal maktubah wa rawatib,
itu lebih baik setelah sholat maktubah dan sholat rawatib. Sholat duha itu penting. Li'anna fi dzalika manfaatul khalq, karena itu sesungguhnya manfaatnya langsung kepada makhluknya. Apa itu? Ya tidak usah diucapkan. Rezeki Allah digelontorkan di pagi itu. Tapi niatnya jangan karena rezekinya, karena apa yang diperintah oleh Allah. Wa hidayatuhum ila thariqil akhirah, dan inilah awal memulainya hari-hari itu kita menuju akhirat. Cari rezeki untuk akhirat. Cari mendapatkan rezeki untuk akhirat. Bekerja untuk akhirat. Jadi bukan untuk yang lain. Warubu mas'alati wahidatin yata'allamuhal muta'alim. Maka saat itulah biasanya guru-guru taklim muta'alim yata'allamuha, mengajari para murid-muridnya, muta'alim kepada muridnya, fayuslihu biha ibadati umrihi, dan itu adalah sebaik-baik jalan untuk memperbaiki ibadahnya seumur hidup. Jadi saya paling nggak suka kalau ada orang pagi tidur itu. Ya Allah, orang kok pagi tidur, habis subuh tidur. Jangan ya dek, jangan. Ya, tidurnya aja jam 9, 10, jam 2, jam 3 bangun. Jangan ngelamun jam 2 baru tidur, subuhnya hilang, habis subuh tidur. Jangan ya ibu-ibu, jangan ya dek, jangan ya dek, jangan. Rezeki itu digelontorkan pagi, ya. Walau lam yata'allamha lakana sa'yu dha'i'an, dan seandainya murid itu mempelajari masalah, maka pasti murid itu akan tidak menyia-nyiakan waktu di pagi hari. Dan ini juga in kunta aliman, kalau Anda orang alim, orang yang senang belajar, maka pagi itu kita isi dengan ngaji, tadris, ya musonif, memberi fatwa, membaca kitab. Dan apabila dirimu sebagai pelajar, maka kamu gunakan itu sebaik-baiknya fi thalabil ilmin nafi fid din, di dalam menuntut ilmu agama yang bermanfaat. Apa artinya? Haitsu yastaghil alima bil ifadah, sekiranya orang alim itu dapat menyibukkan untuk belajar. Bapak Ibu sekalian, wa fi nushin haitsu, dan di naskah lain disebut adalah orang alim itu menyibukkan bin tasnif, dengan tasnif, menjadi pengarang. Jadi menulis buku itu yang enak di pagi. Maka dengan demikian, jika dirimu bukan sebagai pelajar, seumpama kamu bergantung dengan keberhasilan untuk menjadi seorang alim, ya dengarkan pengajian-pengajian orang yang ngajar, orang-orang alim. Ya tidak nulis, maka dengarkan. Bahkan lau kunta minal awam fahdhuruka majalis wa'dil wal ilmi, jika mungkin pagi hari itu datangilah majelis-majelis nasihat dan ilmu. Seperti Bapak sekalian, hari ini jam sekarang ini lagi majelis. Maka dengan demikian inilah insya Allah jalan yang terbaik, bukan Bapak sekalian. Jam 6 itu juga belum, jam setengah 6 itu belum waktunya ke kantor. Ya mandi, kita ngaji, jam 6 siap-siap ke kantor. Apalagi kalau Sumatera itu masih subuhnya baru saja subuh, jadi waktunya subuh panjang. Jadi lebih baik hudur majalis wa'dil wal ilmi. Jadi Anda hadir di dalam majelis-majelis ilmu. Afdalu minal istighalika bil awrati wan nafafil. Menurut Syekh Nawawi, ikut majelis-majelis ini adalah lebih utama dibandingkan wirid-wirid dan sholat-sholat sunat. Nah, ngaji kan hanya setengah jam, setelah itu sholat. Nah, ngajinya ikut, sholatnya juga ikut. Nah, itu luar biasa dari apa yang kita lakukan hari-hari. Kama qala Rasulullah SAW,
an Abi Dzar radhiyallahu an bahwa Rasulullah bersabda, an huduri majlis dzikril afdal min sholati alfil raqatain. Menghadiri majlis-majlis itu lebih utama, majlis ilmu dan majlis zikir itu lebih utama dari sholat 1000 rakaat. Wa syuhudi alfi janazati wa iyadati alfin marid, dan lebih baik menghadiri 1000 jenazah dan menjenguk orang yang sakit. Karena apa? Ini tafakkur. Orang yang ngaji seperti kita, saya membaca, saya syarahi, panjenengan mirengaken, ini kan tafakkur sambil merenung kan? Apa? Tafakkur sa'ah khairu min ibadatus sana. Orang yang tafakur, berpikir atas kebesaran Allah itu lebih baik pahalanya daripada orang ibadah 1 tahun tapi tidak punya ilmu. Jadi dengan demikian, kalau saya panjenengan semua moga-moga bahasa Jawa itu eman-eman, bahasa Indonesia itu sayang kalau pagi kita tidak ngaji. Toh seminggu 3 kali kan, kalau boleh malah tiap hari, tapi kan nanti bosen. Jadi kita 3 kali aja, Selasa, Kamis, Sabtu di jam yang sama. Kalau tidak sangat sibuk, kita sebaiknya tetap ngaji. Bapak Ibu sekalian, apa yang kita kaji di dalam ilmu-ilmu pagi hari? Dunul fudul, bukan ilmu tambahan. Ilmu tambahan itu apa? Ilmu nyari duit, ilmu balaghah, ilmu enggak. Kalau pagi itu lebih baik ilmu tauhid, ilmu sufi, ilmu tasawuf. Ya. Karena itu kurang bermanfaat di pagi hari. Alladzi akabat, yakni yang itu harus kita tekuni, ilmu-ilmu tasawuf seperti ini. Au lazaman, atau kita lazimkan, an-nasu alaihi wasamu ilman, oleh orang-orang atasnya dan mereka menamakan sebagai ilmu apa? Ilmu yang bermanfaat. Bukan kan ilmu sihir wan nujum. Bukan ilmu sihir dan nujum. Jadi tidak boleh belajar ini ya, karena ini bukan ilmu yang diajarkan. Nah, ilmu-ilmu tauhid, ilmu-ilmu tasawuf, ilmu-ilmu kolbun yang kita kaji di dalam ngaji kolbu forum ini, itulah yang bermanfaat. Wal ilmun nafi, itulah ilmu yang bermanfaat. Apa sih ilmu yang bermanfaat? Imam Nawawi, Syekh Imam Nawawi dan Syekh Imam Ghazali mengatakan gini, cirinya orang ilmu yang punya bermanfaat apa? Al-muqaddamu alal ibadah wa yazidu fi khaufika minallah ta'ala. Semakin punya ilmu, semakin takut khauf minallah ta'ala. Semakin punya ilmu, semakin takut. Jangan punya ilmu adalah minteri. Uang pinter tapi minteri. Ya, ini kan banyak orang yang ahli, profesor, doktor, tapi dia nggak punya ilmu tasawuf, pasti ilmunya nggak golek duit tak. Maaf, saya mohon maaf. Ya karena dia ngajar, sekali ngajar dapat berapa? Oh, saya dapat apa? Tunjangan guru besar. Bukan, ilmunya nggak bermanfaat itu. Jadi ilmu hanya ditukar untuk urusan dunia. Jadi ilmu yang bermanfaat adalah ma yazidu fi khaufika minallah ta'ala, semakin takut pada Allah. Wa yazidu fi basirika, yang kedua, dan semakin membeningkan basirotika, mata hati kita semakin tajam. Kalau orang pakai ilmu bermanfaat, bi'uyubin nafsik, tentang apa yang terhadap kekurangan diri kita. Jadi karena kita tahu cermin pada diri kita, maka dengan demikian kita akan menjadi apa? Menjadi posisi kita itu bersih, nurani kita itu adalah bersih. Membersihkan ilmu secara nuroniyah, batinah itu tiada lain adalah ilmu
yang bersifat tasawuf, ilmu thariqah, mengamalkan thariqah. Bukan hanya belajar tasawuf, tapi mengamalkan thariqah. Itu bisa membeningkan mata hati. 2 ya. Yang ketiga, wa yajitu fi ma'rifatika bi'adatik rabbik. Semakin berilmu, semakin makrifat kepada Allah. Syariat, tarekat, makrifat, hakikat. Jenengan tidak bisa makrifat langsung kalau tidak menjalankan syariat yang baik dan mengikuti tarekat. Itu prosesnya, itu step by stepnya. Ya, yang ketiga. Jadi mohon kalau sudah waktunya, ada waktu diniati untuk masuk tarekat. Yang keempat, wa yuqallilu min rahbatik fid dunya wa yajidu fi rahbatik fil akhirah. Dan mengurangi rasa suka kita terhadap urusan dunia, rahbatik fid dunya. Kesengsem dunia itu sedikit demi sedikit kita kurangi. Wa yajidu fi rahbatika fil akhirah. Sebaliknya kita lebih kesengsem. Kesengsem itu apa, Bu? Jatuh cinta. Ya, anak sekarang kira-kira jatuh cintrong gitu ya. Jatuh cinta kepada akhirat. Jadi kalau panjenengan kita tambah umur kok tambah cinta dunia, berarti ilmunya belum ilmu manfi. Bukan ilmu anfa, ilmu nafi bukan. Jadi semakin kita bergeser urusan akhirat dari dunia, itu berarti ilmu kita mulai bermanfaat. Yang kelima, wa yuftahu basirataka bi afati amalika hatta tahtariza minha, dan bisa membukakan mata hatimu mengenai kerusakan amal-amalmu hingga kamu dapat menjaga diri. Jadi kita semakin hati-hati kalau punya ilmu yang bermanfaat, karena hati kita sudah menjadi hati benggala yang bisa mencerminkan, yang menjadi spion. Oh, jangan itu, jangan itu. Nah, oke. Yang keenam, wa yu'inuka ala suluki tariqil akhirah, dan dapat membantumu memasuki jalan menuju akhirat. Tariqah al-akhirah, menuju akhirat. Idza ta'allamta dzalik ilmu, apabila kamu mempelajari ilmu itu, ala qasdil isti'anati bihi, ala suluk, atas tujuan memohon pertolongan dengan ilmu, dan kamu harus suluk, ditempuh jalan itu. Ya, ini istilahnya umum ya, ini suluk umum, tapi suluk khususnya itu ketika Anda masuk ke khalwat. Nah, yang ketujuh, wa yutli'uka ala makayitis syaiton, dan kamu bisa menjaga dari dari berbagai muslihat syaitan. Nah, karena tadi kita sudah kacanya, hati kita sudah ada penggalanya, sehingga dengan demikian, oh ini nggak boleh, ini setan, langsung ditolak. Coba kalau hatinya gelap, ya akan berkawan dengan setan karena tidak merasa ada cermin, gitu ya. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, dan wa ghururihi, ya, dan tipu daya setan. Ya, dan yang kedelapan, wa kaifiyatin talbisin ala ulama isu, dan Anda tidak akan tertipu dari pengkhianatan, wakhianatan ala ulama isu, dari ulama su. Lah ulama penggane gon njaluk duit, ngapusi ngalor ngidul, nyuwuk. Kan ada sekarang itu, minta 1 juta. Kalau enggak 1 juta, saya ini keturunannya ini loh di dalam diri saya, nanti enggak dapat syafaat. Aduh. Jangan tertipu dengan urusan gitu ya Bapak Ibu sekalian, nggih. Kan banyak sekarang itu yang ngaku-ngaku ujung-ujungnya duit, UUD. Ujung-ujungnya duit. Nggak usah, cari ulama yang alim betul ya. Yang alim, yang bukan kami duiten.
Ini kadang-kala ndonga aja njaluk duit itu. Berapa? Oh, ini anggarannya untuk yang membaca doa sekian loh. Ndonga itu loh kok diduiti, ya Allah. Ndak mandi itu lah duit. Ndonga diduiti itu. Sing ndonga ya ngarep-ngarep duit. Ya, sing ngundang juga menyediakan duit, itu padha enggak ikhlas itu. Bapak saya itu kadang-kala heran ya, ada proposal pemberi doa sekian anggarannya, jangan. Doa itu ikhlas. Nah, yang terakhir Bapak sekalian yang saya hormati, hatta aradukum, sehingga engkau melebarkan jalan kepada mereka. Kalau ulama su itu berarti kita tergoda dengan setan, wasuhtihi, dan akan melahirkan kemurkaan Allah. Haitha akalu, di mana mereka makan ad-dunya bidin, makan dunia karena agama. Ya Allah, ada nggak Bapak Ibu sekalian ngundang saya ini ya sekian? Ya Allah, kapan kita itu nabung akhirat kalau semua diuangkan di dunia ini? Eman-eman gitu loh Bapak sekalian. Kapan kita dapat amal jariah kalau semuanya diuangkan? Itu banyak loh itu dai-dai itu. Ngundang segini ya, ini sekian. Aduh, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Faqaluhu haitsu akalu. Ada ucapan pengarang Imam Ghazali, mereka makan ya, makan dari urusan agama. Jadi covernya agama, kontennya isinya dunia. Ini namanya itu adalah apa? Litasmiyatihim ulama su', yaitu adalah penamaan bagi mereka yang ulama su', ulama yang jahat. Wa innama sumul ulama su'il annahum akalu, maka orang-orang yang ulama su' itu hanyalah karena sesungguhnya hidup itu untuk makan. Wattahadu, dan mereka menjadikan al-ilmu dzari'atan wasilatan ila ahdi amwalis salatin wa aklil amwal wal auqat. Bahkan ilmunya itu mengakali bagaimana bisa mengambil harta-harta minas salatin, dari raja, dari pemerintah, artinya korupsi. Oh, enggak korupsi itu Bapak Ibu sekalian, jelas mereka koruptor. Nyumbang di pesantren diterima. Gimana sih? Sudah jelas itu hartanya itu harta haram. Nggak apa-apa kalau nyumbang untuk pesantren jadi bersih suci. Jelas dari situ loh. Yang namanya wudhu itu ya airnya harus suci dan mensucikan. Ini jelas korupsi loh. Dilulukan karena nyumbang. Ya, kita sabar ya yang punya pesantren ya Bapak Ibu sekalian ya, jangan terima dari mereka yang para koruptor. Wa akli amwal, dan memakan harta, wal auqaf, dan harta-harta wakaf. Digolekno dalil, nggak apa-apa ini, sedikit itu halal. Haram ya tetap haram. Itu loh. Kadang-kala orang itu golekno apa? Dicarikan dalil seakan-akan halal, padahal jelas haram. Itu apa? Ilmunya ilmu su', ulama su', golek dalil tinggi ngesahkan sing haram-haram itu. Ya Bapak Ibu sekalian, sabar ya kita. Wal yatamal masakin, bahkan juga mereka memakan harta yatim dan harga masakin. Maka dengan demikian ini jangan dilakukan. Yang paling terakhir Bapak Ibu sekalian, wahimmatuhum tulanawarihim ila talabil jah. Bahkan setiap hari, sepanjang hari, ulama-ulama su' itu adalah mencari pangkat dan derajat. Airutbati fawa matlubun minal wajhi, dan mereka
adalah sebagai cari jalan untuk suatu tujuan. Ya, artinya golek derajat tok. Bapak sekalian, ya termasuk saya ya, ngingatin. Kalau kuliah ya kuliah aja. Jangan saya S3 biar saya nanti naik pangkat menjadi eselon 1. Enggak usah ngono-ngono itu. Sekolah-sekolah aja. Kuliah-kuliah aja. Perintah Allah, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wa muslimatin, gitu aja. Wal mangzilatin, dan dia untuk mendapatkan kedudukan ya fi qulubil khalqi, dari hati-hati di hati orang-orang lain. Pimpinannya itu disembah-sembah biar dia jadi anak buahnya naik pangkat. Nah, jangan ya. Wa tarhum, dan dia memaksa mereka ya, bahwa dalik artinya mendapatkan sesuatu itu syaraful himmati ila madzukira, terhadap memalingkan cita-cita yang disebutkan tadi. Apa yang disebutkan tadi? Ilmu nafi yang jumlahnya ada 8 tadi. Demikian ya Bapak sekalian yang kita bahas hari ini. Moga-moga kita mendapatkan ilmu nafi, dan itu yang khususnya menjadikan kita lebih khasyatullah, lebih khauf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang hal-hal yang lain, tentang yang menyangkut ulama su, ilmu yang tidak bermanfaat tadi, beberapa akan kita bahas contohnya di dalam di dalam pembahasan yang akan datang. Misalnya apa? Ilal murad, untuk riya. Oh, saya pinter, saya hebat ya. Kemudian al muwarah, untuk berdebat. Wal munaqashah, untuk bantah-bantahan ya. Fil kalami, di dalam pembicaraan. Jadi diskusi itu bukan mencari kebenaran, tapi mencari kemenangan. Itu salah. Diskusi itu ya cari yang benar, bukan cari yang menang kalah. Lah, orang-orang yang ulama su biasanya debatnya itu untuk mencari menang-menangan. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan saya. Akhirul kalam, alfu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.